istilahnya masdar kalau kan bahasa Arab. Terus pokoknya bla 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 begitulah gitu ya. Itu artinya bahwa kalau kita percaya kepada hari akhir, berarti hari akhir jenengan saat ini, nasib jenengan saat ini. Itu kalau terjadi akhir itu akhir sampeyan, akhir saya, akhir kamu itu ya detik ini, waktu ini, di saat ini waktu akhir. Kalau orang percaya kepada hari akhir, cirinya itu adalah berani menghadapi fakta, berani menghadapi fakta dirinya, fakta otak, fakta telinga, fakta mata, fakta indera. Itu sebenarnya, cuman masalahnya sudah bergeser, makna ini sudah berlangsung ratusan tahun bahwa dan sudah menancap di kita. Orang percaya hari akhir itu besok setelah mati begitu loh. Padahal fakta di dalam ayat nggak begitu. So itu akibat dampak dari sekarang kamu itu mempersiapkan apa tidak. Kalau kita nggak mempersiapkan kemampuan mendengar dan menyimak, ya apa namanya, nggak ukril, blur gitu. Kehidupan itu blur, kehidupannya itu yang menjadi kehidupan suram, kehidupannya menjadi kehidupan yang nggak ada skill, nggak ada keterampilan apa begitu ya. Jadi kehidupannya itu nggak melakukan budidaya dan pemberdayaan. Jadi kemudian akhirnya dampaknya juga beragama itu dikira hanya masalah sholat, puasa, zakat, kaji kan hanya ini gitu. Padahal kehidupan makna din itu kehidupan itu sendiri, kehidupan itu sendiri. Apalagi jika diurai dengan sistem bahasa. Dal, ya, nun, ada alif di depannya, ada al, dan ada tasdid, kemudian ini isim takrif, isim majhul dan sebagainya. Kalau diurai secara detail dalam ilmu alat bahasa, din itu kehidupan itu sendiri. So itu dampak dari sekarang. Seperti kalau jenengan kita nggak mempersiapkan pendidikan, itu ya kedepannya berarti suram kan begitu. Tapi kalau kita pendidikan kita salah, maka kenapa? Kalau kita nggak mempersiapkan pendidikan, maka sekarang sudah tercetak bahwa kita nggak memiliki masa depan yang baik, benar? Kan gitu. Akan tapi permasalahannya itu adalah bagaimana pendidikan itu jika salah sistemnya, jika sistemnya salah, maka akan lebih rusak. Makna ad-din itu begitu. Makna ad-din itu begitu. Jadi kalau kita salah, kalau pendidikan itu hanya orientasi wawasan dan wacana, Quran juga sudah ada bahwa ya alladzina amanu ya orang-orang yang beriman, ya ayo. Ini kalau kita menggunakan bahasa Arab itu kalau menggunakan kalimat ya di depannya ada huruf ya begini, itu pasti mudhari dan harus kamu lakukan saat ini. Itu kalau dibuka dengan ya, itu pasti mudhari. Ya Yohanes, wahai, yang gitu. Itu bukan puisi, wahai, bukan. Itu fakta. Nah, makanya kan ada ayat wama amani itu banyak manusia itu beragama hanya dengan angan-angan, sehingga muncullah doktrin-doktrin yang tidak menggunakan rasional dan nalar. Ayatnya jelas banget. Wama amani itu, wama amani Alkitab. Agama itu bukan karena pikiranmu dan bukan karena buku. Fakta gitu ya. Jadi dan nanti kita bicarakan pada malam hari. Nanti mendampak Pak. Oke ya, kita kembali bahwa kehidupan sok gel-ugril ya gempil dalam bahasa Jawa. Inilah yang sekarang ini kita sedikit banyak kehidupan kita menjadi kurang harmonis. Agama apalagi Islam itu identik dengan apa ya, perang. Itu karena kesalahan apa jenenge, itu karena kesalahan tafsir, katakanlah dibilang begitu, tidak didetailkan, sehingga yang memahami, yang tahu bahasa Arab saja, sedang kita belajar hanya dengan terjemahkan begitu kan. Akhirnya
diterjemahkan apa adanya, akhirnya saya bias, semakin bias yang begitu, semakin bias. Jadi akhirnya padahal wahai orang-orang temannya Yuhdina Amanu, jangan kamu hanya berkata tapi tidak pernah berbuat meningkatkan skill dan keterampilanmu, dan tidak pernah memberdayakan dan budidaya yang telah aku siapkan pada kamu. Itu ayat ini ya, yaitu surat Sof. Kemudian ayat ini ditutup sangat gak enak, sebenarnya kalau kita diuntungkan kalau kita nggak bisa, sehingga kita nggak disindir gitu ya sama ayat itu, untung kita. Kalau tahu dengan membaca Al-Quran itu nggak akan berani mengatakan wah mau coba untuk pahala, nggak akan berani. Kenapa? Kaburan matan indallah antakulu malah taf'alun. Kowe mau ngomong tapi nggak berbuat, nggak melakukan budidaya dan pemberdayaan, kehidupannya tidak membangun keharmonisan, murka Allah dan kebencian bagi siapa yang melakukan pengrusakan dalam kehidupan. Ini kan ayat kan jelas. Jadi kalau kok ngomong tok, aku gak mau berbuat, ya sama kan begitu kan, sama gitu. Kadang mulai aku ngaji-ngaji di kono di amplopi, ya apa? Sangu, biasa tak balik nih, ya sedikit sangu yatim piatu kan. Aku jadi somangan kok saya masih bisa kerja kok kan gitu. Katakanlah demikian. Contohkan gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, rahimakumullah. Sing parah ki nek diundang mergo duit ya kuwi. Wah, di Bekasi ki sangune saya oke, saya semangat. Ah itu wis. Wis rusak-rusak itu namanya. Kalau saya lihat wah di Bekasi saya nanti sanggup saya banyak, saya rusak. Biasanya kalau ada iming-iming begitu, saya pamit. Maaf, saya akan lebih baik beralasan. Lagi repot, saya nggak bisa begitu. Alasan saya begitu. Daripada saya datang karena iming-iming dari kamu, gitu. Panitia, kok ini dari takmir. Makanya monggo ini gajinya lebih besar karena masjidnya lebih besar. Nanti pasti sangunya lebih besar. Ya. Kowe ngiming-ngiming begitu, paman kamu ngiming-ngiming begitu, langsung spontan. Sorry, saya nggak akan pernah berangkat ke sini kan gitu. Teman-teman bahagia itu kan kesusupan. Oke, saya kembali kepada masalah Ugril Gempil. Ini terima kasih teman-teman. Inilah bagian dari kehidupan itu sendiri. Dulu haji itu orang yang sekarang yang diikut itu tawaf tok, kesel tok. Bapak Ibu, nek jenengan tahu, haji tawaf dan sa'i. Dulu sa'i itu awal sa'i itu pinggiran sa'i itu pasar Bapak Ibu. Itu pasar. Jadi sa'i awal itu memang lari-lari itu belanja itu bersegera begitu loh. Untuk memberdayakan diri budidaya. Sebenarnya begitu Bapak Ibu. Awal cerita sa'i itu dulu awalnya itu pinggirnya itu pasar, subur pasar. Ada untuk keterampilan budidaya, keterampilan pemberdayaan, kemudian ada tempat konsultasi. Dulu sudah disetting Kanjeng Nabi luar biasa. Cuman hadis Madiniyah itu tidak ada yang terungkap dengan baik. Maka yang ada itu hadis Makkiyah. Aneh, perkembangan hadis itu lucu. Padahal pada saat Mekah, Nabi Muhammad gak banyak membuat hadis. Yang banyak adalah Madinah, karena sistem tata kelola kehidupan sosial itu adalah di Madinah. Apalagi setelah membuka yang namanya menjadi Madinah. Saat itu lembah apa? Jadi Madinah itu dari Yasrib menjadi Madinah. Sebenarnya begitu. Tapi hadis-hadis tentang Madinah nggak ada. Padahal kehidupan sistem sosial, pendidikan, sains, teknologi, banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah Ugril. Seperti dalam surat Ali Imran 190 sampai 191 sampai Nabi Muhammad menangis saat ayat ini turun, itu Madinah. Itu dari Madinah. Surat Fat awal itu Madinah. Pada saat
ada surat ungkapan ada surat ungkapan bahwa siapa tidak memberdayakan diri maka dia tidak menjadi bagian dari umatku. Itu Madinah. Tapi ayat-ayat ini enggak dimunculkan. Mungkin bisa jadi orang-orang saat itu takut kalau ayat ini diungkap. Nah ini diungkap, golek panganan saka mie dosa. Gitu. Golek panganan, golek ekonomi, numpak mobil hasil saka mie dosa. Nah, makanya lebih baik gak usah diangkat, dihilangkan gitu. Kalau jenengan ingin tahu, coba cari hadis terbitan Beirut sebelum tahun 1918. Itu masih ada, walaupun cetakan selanjutnya itu banyak yang dikurangi, dihilangkan. Itu tuh. Pangapunten. Ketepatan saya punya hadis terbitan 1916, jadi masih banyak. Tapi setelah itu kita cari nggak ada lagi. Dan kalaupun ada, saya pernah di shopping Jogja, itu banyak yang dihanguskan. Saya cuma berpikir curiga saja, katakan curiga prasangka. Ini bisa jadi karena kalau ayat ini muncul, dai sing gak duwe pekerjaan itu gak payu gitu. Sorry, itu kalau hadis itu seandainya muncul. Lalu hadis arba'in itu hilang separuh kok. Gimana? Saya sempat diskusi dengan Romo Kiai saya dulu di Kediri. Ini gimana? Dia ketawa. Iya, memang itu Gus, itu memang banyak yang dihilangkan karena takut kalau nggak ketemu. Malah dia yang mengungkap data itu. Kalau aku yang berbahagia banyak sekali lagi bahwa kehidupan yang kita jalani, jadi percayalah bahwa karena ada ayat kalalamma yakdi ma'amaroh, Bapak Ibu, ayat ini menjamin Anda ukrin dengan produksi, melakukan budidaya dan pemberdayaan, pahala, bahkan maaf, kalimat kalalama yakdi itu lebih berlipat dari kalimat fi'lah, Bapak Ibu. Sholat itu perintahnya akid, bukan fi'lah. Puasa kalimatnya kutiba, bukan farodo atau ajabah. Aku wajibkan kamu, laksanakan kepada kamu, bukan. Tapi menggunakan kutiba, sholat menggunakan akimi sholat, kan begitu. Jadi saya yakin gak akan pernah mengira kalau ayat di depannya itu bukan fa'ala. Kalau kutiba itu artinya apa? Kutiba alaikumusiyam. Kowe nek pengen mulai poso, kalau nggak ingin pulang, ya kamu nggak usah puasa, nggak apa-apa, begitu. Kalau kamu ingin puasa silakan, kalau kamu ingin, kalau enggak ya nggak ada apa-apa, begitu sebenarnya. Mohon maaf lo ya, berarti kamu nggak puasa lo ya. Akan tapi belakangnya ala-alakum tatakun. Nah ini yang jadi pengikatnya di sini. Kalau kamu ingin pulang kampung, kan begitu. Maka duduk sanggup, maka naik kelas bis, maka naik kelas super, begitu ya. Kamu nggak naik gak apa-apa, tapi kamu nggak akan sampai rumah, begitu loh. Makna kutiba itu begitu. Jadi yang mewajibkan diri kamu sendiri. Itu maknanya. Jadi kalau ada ungkapan diperintahkan puasa, Allah memerintahkan puasa, nggak pernah Allah memerintahkan itu. Terserah kamu. Makanya kalau ada orang nggak puasa, jangan marah. Maka yang benar, hormatilah orang yang tidak berpuasa. Salah kalau kita puasa minta dihormati, salah ayatnya nggak demikian. Nah, makanya kalau kamu ingin, ini gak usah puasa, tak hormati kok kan. Yes. Kalimat hakim itu sama begitu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi
Tapi lalaku menandakan mewajibkan diri kita, mewajibkan supaya sampai rumah untuk dapat ketemu dengan bapak ibu, dengan keluarga. Itu mana kutiba itu begitu. Tapi ada rahasia di balik kutiba. Ini malah itu, jadi karena itu nanti materi kopi jadi nanti malam ada rahasia di balik kutiba apa? Nanti malam. Nanti. Poso dan ayam Mama Dudat, kamu harus ketemu Nabi langsung, puasanya segini ya, gitu. Kalau enggak bisa sebenarnya. Wes ini kok dari sini saja, gitu ya. Karena itu majul, itu mabni namanya, mabniun, fi'il mabniun. Oke, kembali ini saya kalimat kala lama yakdi ma'amaroh. Kita berbuat ini memberdayakan diri, keluarga, lingkungan untuk pertama memiliki pola pemberdayaan, kedua memiliki pola budidaya, ketiga menggerakkan orang untuk melakukan budidaya, kemudian keempat menggerakkan orang untuk mengetahui dan sadar betapa pentingnya memberdayakan diri, mengolah dan dihubungkan dengan benih tanah. Kala lama ma'amaroh itu pahalanya lipat dari. Kalau ini sebenarnya ayatnya nggak bisa dibalik. Kamu sholat, anakmu kelaparan, seharusnya kalau ayat ini maaf, beribu maaf, tinggalkan sholat, bekerja untuk anakmu supaya anakmu tidak kelaparan. Kalimat kalau lama ini jangan diberikan alasan, itu maksud saya ya. Begitu terus akhirnya beri alasan. Kamu nyapa sedang masuk lagi saya sholat, ya tidak apa-apa kan katanya Pak Yai. Ini sebenarnya cari alasan. Saya hanya memberitakan bahwa secara kualitas bahwa saat kamu itu akibat puasa nggak bisa bekerja, umpamanya begitu, kemudian anakmu itu adalah kelaparan, maka kalimat kala lama yakni ma'amaroh itu kamu dosa. Sebenarnya begitu. Tapi tolong jangan digunakan dasar atau alasan apapun kemudian menjadi sandaran. Kata Pak Yai, nggak puasa nggak apa-apa, tapi sambil silo rokokan. Kok nggak puasa? Katanya ini lebih baik daripada ya. Karena saya dengan rokok itu menjadi bekerja kan. Nah, itu jenenge ngamuk itu ya. Paham ya? Ojo dibalik-balik ya. Nah, kok dibalik-balik, nanti dibalik-balik. Wah, itu saya ngomong seandainya bisa dibuat derajat kualitas. Tapi apa ada sih orang yang berpuasa dan mati kan juga nggak ada toh. Nah, gitu loh. So, ini saya cuma memberikan mindset supaya tidak mengabaikan yang namanya pemberdayaan diri dan budidaya. Kita punya akal dilatih, fungsinya rasional nalar, kita punya tangan fungsinya untuk melakukan sesuatu perbuatan baik dan ukil atau melakukan kreatif, inovatif bahkan dengan cara kolaboratif. Kemudian kita menggunakan telinga, memang fungsinya untuk menyimak dan mencermati, memperhatikan. Itulah tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Percaya, kalau lama jadi ma'amarah fal yang diizin atau amin, itu adalah ayat kemandirian, itu adalah ayat kedaulatan, itu adalah ayat budidaya, pemberdayaan, itu adalah ayat kemakmuran, itu adalah ayat keadilan. Itulah ayat. Selama ini nggak direalisasikan, nonsen kita ngomong tentram, adil dan bahagia. Itu ayat yang sempurna sekali. Setiap orang Jumat khutbah pasti junaknya itu. Apa? Wa ta'idil kurba wa yan'u 'anil fahsya'i wal munkar wa bagus. Kan gitu kan? Itu mesti itu semua kalimat itu di dalam ayat itu semuanya nyambung, rasional, nalar. Saya membaca ayat itu, ini luar biasa, ayat ini tertibnya luar biasa.
ita di kurba, sayang dimaknai ita di kurba itu di ada di padahal di kurba itu saya dimaknai seneng karena keluarga, ngapain keluarga enggak. Di kurba itu maknanya adalah menyambung, mempertahankan, mengkuat, meningkatkan bangunan kekeluargaan dengan cara ini. Kayak sopo, ayo saya kasih beritahu ini, kamu nggak bisa, kamu bisa apa sih? Tolong saya kasih tahu beritahu ini supaya saya bisa semakin mengkeluarga. Bukan masalah darah daging. Kalimat atu itu bukan masalah darah daging. Itu keluarga itu tidak melepas suku bangsa. Kalau bahasanya MC tadi memang bahasa sini Betawi, saya bahasa Jawa Timuran. Tidak menjadi masalah untuk menciptakan di kurban, menciptakan sebagai keluarga, bukan karena darah daging. Diciptakan keharmonisan caranya dengan koneksi, interaksi, kolaboratif untuk saling informatif. Untuk saya ingin bisa ini nih, saya nggak bisa bekerja, saya nggak punya keterampilan. Oke, saya kasih keterampilan. Saya rekom kamu ke sana. Itu atu di kurban. Oh, kalau diterjemahkan itu ayat kemakmuran, itu luar biasa. Apalagi wal bagho itu maknanya batas seseorang itu terlempar atau dia masuk ke dalam. Masuklah ke dalam, karena di sini kami ada ayat-ayat yang untuk kemakmuran, keadilan dan seterusnya. Selama pola beragama kita doktrin, angan-angan makmur gak akan tercapai. Itulah ayat di balik kalimat yang sering di dalam khotbah Jumat enggak. Teman-teman berbahagia, sekaligus saya apresiasi dan saya ucapkan kepada jamaah Jatayu terima kasih, dan kepada masyarakat ini ungkapan yang terima kasih yang sebesar-besarnya telah support, dukung, terjadi kolaboratif yang baik. Tadi informasinya katanya karena KM di sini banyak yang belum balik, masih mudik, sehingga akhirnya ada dari jamaah agak, tapi walaupun demikian tidak mengurangi, tapi ini untuk mewarnai bahwa kehidupan beragama itu harus melakukan satu perilaku-perilaku yang faktual, fakta. Kita percaya malaikat Jibril, saya nggak menguraikan ini. Kita percaya pada malaikat Mikail, percaya pada malaikat Mikail bohong kalau kita nggak memberdayakan budidaya dan mengembangkan potensi dirinya, potensi lingkungan, potensi tanah bumi itu bohong. Kita percaya pada malaikat Mikail, tapi kita tidak berbuat untuk memberdayakan diri, budidaya itu bohong. Karena itu bohong. Namanya iman itu dinyatakan. Malaikat Mikail Lukun itu orang yang berbuat berdunia sebaik-baiknya eli untuk Tuhan. Itu benar begitu. Bukan kok percaya malaikat Mikail, enek bendane malaikat Mikail di langit kemudian dia andun duit gitu. Nyatane sing hidup ini mau banyu kan gitu. Terserah banyu ki mbok kelola pandang. Nah, bayangan kita tuh malaikat Mikail gantung di sana, di atas sana. Kemudian kamu kan sedang menunggu, mbok jangan air lah. Itu dolar. Malaikat itu orang yang nggak pernah tahu malaikat Mikail Mukun itu orang yang berbuat memberdayakan yang telah Allah berikan. Eli itu Tuhan, menuju Tuhan. Maka malaikat Mikail, maka bohong. Orang percaya malaikat Mikail mau dihafalke masuk surga, bohong. Kalau menurut ayat ini, itu ya. Wes belak-belakan zaman ini kalau gini kok, zaman seperti ini kok. Ya enggak akan beragama kita penuh dengan iming-iming doang gitu. Saya di Jawa Timur dengan teman pondok juga belak-belakan kok. Mereka gutem-gutem marah. Rombongan ke pondok, saya jawab, meneng kok. Iya ya. Masya Allah, astagfirullah, ya Allah, gitu Pak jawabannya. Ini puasa itu ada rombongan, maunya itu ngajak debat. Pak Ye ngomong dulu. Oke, saya ngomong dulu kan.
Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullah, Subhanallah, Ya Allah. Setelah kita ngomong, dia mau ke Pak Yai, sudah nggak ada masalah kan. Kita ngomong itu diprotes gitu loh, maunya tuh baca ini nanti. Coba awalnya begini, Pak Yai, sholawat itu kesekian akan masuk surga kan Pak Yai. Saya angkatkan ayat. La yanfa'u syafa'ah. Jangan pernah berharap dan mendapatkan syafaat. Ahdan rahman. Jika kamu tidak ahdan itu ikatan, mengikatkan diri. Ikatan ahdan itu kalimatnya menggunakan, saya matur ke beliau-beliau, ain ha dal itu ditanwin ada alif ahdan. Saya ngomong begini, Romo, Yai, monggo ini ahdan gimana maknanya? Ya kan janji, itu ada alif, itu kan berarti masdar, berarti majrur, berarti fa'il, berarti istimror, berarti nakirah. Iya, Masya Allah. Ikatan ini harus diwujudkan dalam bentuk komunikasi dan ditutup dengan tidak kalimat ahdan rohim, tapi ahdan rohman. Wujud sayang Tuhan itu telah ada potensi. Jadi kalau tidak mengembangkan komunikasi, tidak menggunakan perilaku dasar tobat atau katakanlah perilaku ampunan, Romo Yai mohon maaf, saya menafsiri begini, Fastaghfiru itu bukan astagfirullah. Kenapa? Karena ada fa maktub itu namanya, fa mauqif itu namanya, ada fa penyambung. Maka gitu loh, ini berarti mengarah pada perilaku. Fastaghfiruhu, maka miliki perilaku ampunan. Wak berani ngalah, menghilangkan gengsi, menghilangkan kuburan-kuburan arogan, ego. Sebab kalau umurnya itu saja lebih tinggi, lebih banyak, tanya kepada yang lebih muda, izin toh, kan? Aduh, si iso itu kan dia, tapi saya kalau tanyakan malu kan, saya kan sudah berumur nih, kan isinya. Nah, menurut ayat ini tanggalkan, gitu. Fastaghfiru, maka kamu akan dapat memberdayakan diri. Perilaku ampunan, tubuh ilahi itu bukan tobat semacam tobat menang, tobat. Enggak, tubuh ilahi itu melakukan aktivitas, memberdayakan tubuh ilahi kembali kepada Tuhan. Sampai begitu bla 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 bla. Akhirnya beliau sangat diam, rombongan 2 kendaraan, 17 orang. Monggo, udah Pak ya diskusi saja. Itu akhirnya kan begitu. Setelah dia, kemudian kita teruskan. Lah apa diuncai satu-satu? Kok aja kan sudah begini itu bla 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 bla. Akhirnya kita juga atas. Oke, teman-teman berbahagia. Saya cuma matur ke teman-teman pondok, kita sudah saatnya jika kurikulum kita hanya wawasan dan wacana. Saya juga sempat begini, ini dari teman kementerian, saya ditanya, Pak Yai, gimana pendidikan ke depan rancangan kita? Apanya? Lebih baik enggak? Kayaknya enggak deh. Tapi kan kita kan begini, gimana kita pendidikan kita akan maju? Pendidikan kita itu kan belajar sejarah. Kok sejarah? Kita itu sejarah matematika, fisika, kimia, biologi, itu semuanya sejarah. Itu dia dirjen menteri. Terus enggak lah, kan sejarah coba. Saya belajar yang namanya Pythagoras itu begini, katakanlah, terus kemudian begini. Saya belajar tentang Pythagoras itu kelas 1. Saat kelas 3 yang ditanyakan, mana rumus di bawah ini yang menunjukkan rumus Pythagoras? A, B, C, D, E, gitu. Sejarah kan? Pertanyaan kamu itu belajar untuk menjadi sejarawan. Sejarah matematika, sejarah fisika, sejarah kimia, gitu. Maka jadinya seperti ini. Pertanyaan kita begitu semua.
kita ngomong tentang SO2, namanya SO2 P4 pemanya begitu, atau asam sulfat atau asam gamat pemanya begitu ya, asam amino. Kita nggak pernah tahu rumusannya seperti apa. Nanti ada pertanyaan, rumusnya ditulis, rumus NPK SO2 pemanya begitu. Rumus di atas adalah asam sulfat, gumat, gamat, gitu kan, garam, sulfat, sulfit kan begitu pertanyaannya, A, B, C, D, E kan gitu. Di atas itu rumus apa, ayo kan gitu. Kamu kan suruh pilih kan. Itu pelajaran kamu kelas 2. Kamu sekarang ujian, berarti itu sejarah masa lalu. Bagaimana maju? Kita saja soalnya soal masa lalu kok. Bukannya Pak Menteri sempat kelabakan saat kita job. Enggak akan maju selama kita masih soalnya soal sejarah. Bagaimana kalau enggak sejarah? Ya soalnya begini, kamu tamat dari sekolah ini menemui 100 hektar tanah mengandung N sekian persen, P sekian persen, besi Fe sekian persen, emas sekian persen. Apa yang kamu lakukan? Maka kamu akan tahu. Kalau kamu teknokrat, orang teknologi, maka kamu akan membuat rumusan. Saya ingin ahli pertanian, ini kan P-nya banyak nih. Saya ingin jadi tukang tambang, ini kan ada Fe-nya, mencari alat untuk pertambangan emas. Kalau kamu suka dengan bodi mobil atau pesawat, oh di sini juga ada P, bisa digunakan untuk itu. Kan gitu. Seharusnya kan begitu, itu konteks namanya dan visioner. Pendidikan kita enggak kok. Pendidikan kita hanya wawasan, hanya wacana, pangkalan apa? Enggak, saya belum ke beliau-beliau begitu Pak. Nah gitu. Oke. Akhirnya ya kita yang nyaman, wawasan dan wacana itu yang menjadikan jenengan gampang pusing itu karena itu. Akhirnya setiap kali liburan, saat Idul Fitri atau liburan, Bogor penuh, Bandung itu penuh, sebab karena banyak awasan yang dimasukkan ke otak sama pusing mumet mencari pelampiasan kan itu. Kalau pelajaran itu konteks, itu sekaligus bersifat rekreatif, cirinya begitu. Gitu. Nah sekolah dan anak itu libur, langsung jaluk rekreasi, jadi sistem pendidikan kita ada yang salah. Segera begitu, sampai dengan Allah saya agak panjang. Semoga kita dilema roh ampunannya dan ridhonya, dan ini benar-benar menjadi satu kekuatan kebersamaan besar. Dan untuk perihal kegiatan-kegiatan yang ugril, termasuk kegiatan musik, itu bagian dari kegiatan yang ugril. Nah kalau kurikulum kita benar, ini sudah cukup menjadi hiburan. Nah, gitu. Sekaligus sebagai